Kita kembali ke hitam putih dan di samping saya ada Ibu Maimunah dan anaknya Reskiana ya. Ceritanya sudah tahu bahwa Ibu Maimunah ini memberikan ginjalnya untuk Reskiana untuk keselamatan hidupnya. Nah, Reski, sebelum saya ke sana, Reski boleh cerita dulu. Taunya kamu gagal ginjal itu pada saat apa? Waktu itu kan masih kerja kan Mas, Ya. kerja lemes, Lemas, oke. mual-mual, terus suruh cek, ini kan saya ke klinik, dibilang gas kritis katanya. Apa? Gas kritis. Gas kritis itu mah berarti? Ya. Ya. Terus balik lagi kan, ini kata dokter rumah sakitnya, coba kita cek darah dulu. Saya ragu kalau kamu gagal ginjal katanya. Aku mikir kayak gini kan, masa sih aku gagal ginjal gitu kan? Jauh banget itu. Iya. Ya. Sudah itu, sudah cek darah 3 hari kan Mas, balik ambil hasil, kasih hasil ke dokter klinik PT kan, terus dibilangnya gini, HB-mu udah turun katanya, udah 5 gitu katanya kan. Terus dibilang gini, kamu makan apa katanya. Aku bilang aku nggak mau makan, aku bilang gitu kan, nggak mau makan. Ya udah katanya kamu harus tambah darah, nanti diteleponin dari sini katanya kan. Sudah aku ke rumah sakit kan bawa motor Mas, masih dari PT kan. Masih bawa motor? Iya, masih bawa motor dari PT. Dibilang sama dokternya, kamu positif gagal ginjal katanya. Positif gagal ginjal? Karena apanya tidak tahu ya? Oke. Nah setelah itu gimana Reski menerima kenyataan yang nggak enak gitu? Ini ya Mas, apa, masih rasa belum percaya kayak itu kan. Belum yakin. Kayak nggak mungkin gitu, Iya, tidak masuk perasaan akal. aku kayak ini kan, aku masih kerja, masih bisa kan, cuma lemes Cuman memang lemes sekali. Oke, nah Terus ini langsung dimasukin di rawat inap, kamu harus rawat inap, kamu harus cuci darah. Aku bilang cuci darah, aku bilang, aku mikirnya pasti seumur hidup itu kan. Aku bilang, nantilah, aku bilang cuci darahnya, aku bilang gitu kan. Aku kompromi dulu, aku bilang sama keluargaku, emang keluargamu di mana, di kampung, aku bilang gitu kan. Kamu nggak boleh katanya, harus cuci saat itu darah juga, katanya. betul, karena Kalau kalau enggak nggak bahaya. katanya kamu bisa tinggal menghitung hari bisa katanya. meninggal ya. Nah, Nah terus cerita sama ibu pada saat itu? aku nggak telepon, adikku yang telepon. Adik telepon. Nah tante denger itu gimana tante? Ya kaget lah Mas, dengan anak kita gagal ginjal. Masih belum percaya juga kita dia gagal ginjal. Masih saya suruh cek lagi lah. Nah, Cek sudah, lagi. ya, sudah ke dokter Batam Tulang, positif kata bapaknya dia gagal ginjal. Sudah bawa balik ke Palembang. Minta pulang kan. Minta rujukan dari rumah sakit apa itu Batam itu, minta rujuk ke Palembang. Ke Palembang. Ke Palembang. Oke. Sampai di sini dia jam 6 sore langsung masuk UGD, langsung ditunjukkan yang hasil-hasil dari Batam itu positif gagal ginjal. Artinya sempat cuci darah? Sempat Berapa kali? 5 bulan. 5 bulan cuci darah dan dikatakan bahwa bisa apa transplantasi ginjal? Ya pertama bilang ini kan, pertama masuk rawat inap, kamu harus cuci darah. Mau nggak kata dokternya? Kalau memang jalan terakhir cuci darah, ya udah cuci darah gitu kan. Tapi badan kan udah bengkak kan Mas. Sudah sesak, udah pandangan udah kabur kan. Ya udah aku bilang cuci darah. Pas masuk di rawat inap langsung tambah darah dulu 1 kantong ya, 1 kantong. Besok kamu cuci darah kata dokternya. Ya, aku pikiran cuci darah itu kan pasti mati. Kayak itu kan. Jadi aku tengok dulu lah, aku tengok orang cuci darah kan kayak gini. Ya udah aku bilang aku mau cuci darah, aku bilang. Tapi katanya kamu sudah pasang apa? Katanya udah pasang Simino atau double man katanya kan. Belum, aku bilang aku pertama cuci darah, aku bilang itu kan. Kalau pertama cuci darah harus pakai jarum katanya. Dia pakai jarum manual katanya, sama di sini sama di paha katanya. Ya udah aku bilang, tapi katanya jangan gerak-gerak katanya karena ini cuci darah 5 jam. 5 jam ya? Oke. Dan itu gimana rasanya 5 jam? Kalau 5 jam itu sudah nggak tahu lagi lah. Sudah tegang kayak gitu kan. Iya. Lalu ada pilihan untuk dapatkan ginjal tuh dari mana? Ini Ya, dibilang sama dokter, kamu ginjalmu ngecil gitu katanya kan. Kamu masih bisa sembuh. Kayak mana aku bilang sembuh? Harus cangkok, aku bilang gitu kan. Berarti aku bilang kayak mana syaratnya itu? Aku bilang kan harus 1 darah katanya.
Dia bilang mamaku, aku mau katanya donorin ginjalnya katanya. Mama, kamu bilang ke mama Ya, atau langsung aku jawab. Langsung mama yang jawab. tante langsung bilang? Dok, saya mau donor ginjal. Kata dokter, itu bukan mudah bu, katanya. Kenapa? Bukan mudah katanya. Tidak mudah? Ada prosesnya katanya. Iya aja saya, biarlah. Apabila ginjal saya cocok sama anak saya aja kok, aku donor. Kenapa tante bisa langsung saya mau pada saat itu juga? Melihat anak saya cuci darah itu, tidak tega lah mas. Sampai tidak bergerak 5 jam, sedangkan kita tidak sampai 5 jam lagi harus bergerak. Ini 5 jam. Kalau resikonya pada saat itu ibu diambil ginjalnya dicangkok ke Reski dan ibu yang kenapa-napa gimana? Tidak dipikir. Tidak terpikir kenapa-apa. Tapi resikonya diterima sama ibu? Iya, yang penting anak saya sehat, aku sehat. Yang penting anak sehat? Mm. Oke. Nah, artinya ibu pada saat itu memberikan pilihan untuk langsung cangkok ginjal. Setelah gimana? Kamu langsung terima atau gimana? Enggak. Belum dia. Kenapa kamu nggak terima? Aku tanya dulu sama dokter kan. Pertama kayak ini. Dok, aku bilang nggak mau lagi aku cuci darah, aku capek. Aku bilang, biarin aja lah mati. Itu kan. Jangan, kata dokter. Ini kamu cangkok. Cangkok, aku bilang kalau cangkok, aku bilang dari mana duit? Aku bilang kan itu banyak. Aku bilang kan. Kata dokter jangan mikirin itu dulu. Mau apa enggak? Katanya kan. Kalau mamaku ikhlas, kalau mama tanyalah sama mamaku dulu dok. Aku bilang itu kan. Kalau aku ini apa? Aku bilang kan. Kalau aku pasti mau kan. Tapi aku tanya dulu resiko yang pendonor sama untuk aku nanti apa? Aku bilang nggak ada resiko katanya kan, resikonya nggak terlalu parah katanya kan. Sekarang intinya kamu mau apa enggak? Tapi aku tanya lagi kan, resikonya itu dok. Aku bilang kalau seandainya mama aku sakit, aku bilang kan parah, mending aku lah sakit. Aku bilang kan jangan nyusahin lagi. Aku bilang itu kan, biar aku aja yang nanggung semua. Aku bilang. Dan akhirnya apa yang membuat akhirnya kesepakatan? Sepakat, galak ya, mau saya dok. Ibu Mau, ngotot mas. tidak Ibu dipaksa ngotot. katanya. Gimana perasaannya ketika ibu ngotot? Mikir aku kan kayak mana mas? Mikir kan setiap aku mau tidur kan aku tengok mamaku tuh nangis terus. Nengok aku kan, aku bilang jangan nangis. Aku bilang kan kalau aku masih mau sembuh pasti sembuh. Aku bilang kan, tapi jangan nangis. Aku bilang kalau nangisnya tambah jadi pikiran. Aku bilang kan. Pokoknya katanya kalau memang ada jalan mau sembuh, kalau mau donor katanya itu kan. Iya kalau pendonor mah aku bilang duit dari mana? Aku bilang itu kan. Sedangkan untuk makan aja susah. Aku bilang mau donor kan. Katanya jangan pikirin itu lagi. Yang penting kalau kata dokter jangan pikirin kayak gitu kan. Ya udah aku bilang kalau memang mau aku bilang memang aku sehat tapi aku nggak bisa kerja lagi. Aku bilang aku nggak bisa bantu lagi. Aku bilang iya nggak apa-apa. Yang penting katanya hidup mati kita di sini bersama. Katanya. Yang penting kamu selamat ya. Yang penting kamu sehat. Kata aku nengok mau sehat udah senang. Iya aku bilang kalau mama aku sakit kayak mana aku sehat mama aku sakit. Aku bilang lebih baik aku bilang aku nggak mau ditinggal, lebih baik aku yang ninggalin. Aku bilang gitu kan. Reski setelah itu semua dilakukan, ibu ada keluhan? Enggak. Enggak. Reski ada keluhan sekarang? Cuma cepat capek. Cepat capek. Tapi sudah diperiksa semuanya sudah oke? Oke. Oke. Artinya, tapi tetap harus check up terus. Ibu harus ke dokter terus ya? 6 bulan. 6 bulan sekali untuk lihat perkembangannya dan sebagainya. Oke. Tapi dokter mengatakan sudah aman dua-duanya. Kalau aku Artinya kan 3 bulan sekali cek darah. Tapi seumur hidup minum obat kan. seumur hidup minum obat, oke, untuk menstabilkan ya, karena itu Penolakan. beda tubuh ya, organnya, jadi ada penolakan pasti ya. Tapi udah aman sekarang ya, basicnya udah aman, oke. Artinya saya boleh mengatakan bahwa kamu hutang nyawa dengan ibu. Iya. Aku dikasih nyawa kedua mas. Dikasih nyawa kedua. Aku bilang kalaupun aku mati mak, aku bilang aku nggak bisa balas. Aku bilang
pakai apapun nggak bisa balas. Tapi aku bilang, Mak, aku bilang, seandainya aku mati, aku juga mau donorin organku. Aku bilang, Kalau kamu meninggal satu saat, iya, aku mau donorin organku, Mas. untuk siapapun. Iya, Kenapa? aku dapat donor dari mama. Mama aku aja rela kasih organ. Kenapa aku nggak sama orang? Walaupun orang lain? Karena? Kasihan aku, Mas. Aku udah ngerasa kayak mana sakit kan. Aku mau, aku bilang donorin juga, aku bilang. Supaya berguna buat orang lain. Itu amalku, aku bilang. Sebagai sebuah amal untuk orang lain. Wow. Apa yang kamu ucapin ke ibu pada saat itu? Beribu-ribu terima kasih. Aku bilang, terima kasih, Mak. Bang udah kasih nyawa aku lagi. Aku nggak bisa deh, kalau nggak ada itu, aku bilang, mungkin udah nggak ada lagi aku sekarang. Aku bilang, memang mungkin cuci darah, aku bilang. Tapi ngulur waktu, aku bilang. Maaf, katanya kamu setelah operasi selesai nggak boleh tinggal di rumah. Kenapa? Karena keadaan rumah kan kayak gitu, Mas. Jadi belum boleh gabung sama orang-orang yang lingkungannya kurang bersih gitu kan. Jadi disuruh sama dokternya. Dari orang merokok. Dari orang merokok dulu kan. Jadi kamu tinggal di Di perumahan dokter. perumahan dokter. Itu biaya dari mana semuanya? Dari rumah sakit. Dari rumah sakit. Gratis semuanya? Operasi Seumur hidup. semua? Apa? Pakai apa? Pertama kemarin pakai BPJS kan. Tanggal 7 pakai kartu KIS. Tanggal 7 operasi, tanggal 5 udah diblokir. Lalu? Iya, pakai jam soskes sekarang. Oke, tapi semuanya gratis. Tadi yang diblokir apa? Kartu KIS. Berarti nggak bisa dipakai lagi. Tapi semuanya bisa diatur sekarang Iya, ya? pakai jam soskes. Pakai jam soskes. Oke, baik. Baik, ada yang mau diucapkan untuk ibu terakhir? Emang Gak usah nangis lagi. terima kasih banyak lah. Udah kasih nyawa lagi. Nggak bisa balas. Maafin aku. Ikhlas. Iya. Saya rela untuk anak. Demi anak, Baik. nyawaku pun kunjuk buat sama anak. Oke. Baik. Peluk aja ibunya kalau gitu. Ya, mudah-mudahan Anda tidak hanya melihat ini tapi bisa menjadi sebuah gambaran ya. Ketika seseorang bisa berkorban pada orang lain, maka orang tersebut pun belajar terhadap pengorbanan tersebut. Dan dia pun siap berkorban untuk orang lain lagi. Gitu. Ya, lilin itu kan kalau membagi api itu, api yang pertama nggak akan mati. Gitu. Api yang pertama akan tetap nyala. Jadi membagi membagi ide yang baik itu tidak akan mematikan ide Anda yang pertama. Akan terus menyala ke sana-sana. Mudah-mudahan bisa menjadikan inspirasi. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih dan sehat-sehat selalu ya. Iya, amin. Terima kasih dan sehat-sehat selalu. Baik, saya break dulu. Setelah ini saya punya seorang bintang tamu lagi. Ini juga sebuah perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Siapa dia selain satu ini? Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.